masyarakat yang diterima oleh Dewan Pengawas KPK, dan sebagaimana yang sering kami sampaikan, setiap aduan pasti kemudian ditindaklanjuti, dan siang hari ini update itu akan disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK yang hadir pada siang hari ini, kecuali Prof. Isa, beliau belum sempat bergabung dengan kita. Nanti akan disampaikan update perkembangan dari pengaduan masyarakat dimaksud oleh Pak THP, Ketua Dewan Pengawas KPK, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman jika ada pertanyaan, nanti sebutkan nama dan kemudian dari mana medianya serta pertanyaannya apa. Setidaknya 3 orang, nanti kami beri kesempatan untuk bisa bertanya. Kami silahkan Pak THP untuk menyampaikan beberapa hal dimaksud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman jurnalis, rekan-rekan pers. Siang hari ini kami akan menyampaikan update daripada pemeriksaan kami terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah seorang pimpinan, dalam hal ini Ketua KPK yang nonaktif. Baik, sebagaimana diketahui bahwa kami sejak bulan Oktober kemarin ini sudah melakukan klarifikasi terhadap laporan masyarakat yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Nonaktif Pak FB. Kami telah memeriksa kurang lebih 33 orang, termasuk pelapor, termasuk juga yang dilaporkan, termasuk berbagai-bagai saksi internal maupun eksternal, serta juga pemeriksaan ahli. Dalam melakukan klarifikasi, kami juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Nah, pada hari ini, tadi pagi, kami sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini dibahas oleh 4 orang dewas. Ini kami. Kebetulan Pak Isa berhalangan hadir. Beliau setahu saya masih di Singapura mungkin karena pemeriksaan kesehatan. Dari hasil kesimpulan pemeriksaan pendahuluan yang kami lakukan terhadap semua orang yang sudah kami klarifikasi, bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Menteri Pertanian Syil. Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi. Itu satu. Dan kedua, yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN, termasuk hutangnya. Itu yang kedua. Dan ketiga juga ada yang berhubungan dengan penyewaan rumah di Kartanegara. Ini sehubungan dengan seluruh ini adalah sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami terhadap para saksi-saksi dan termasuk juga para pelapor dan yang dilaporkan. Oleh karena itu, dalam waktu yang dekat nanti kami akan melakukan sidang
terhadap dugaan pelanggaran etik ini yang menurut kami adalah melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 ayat E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Itu dia. Jadi kesimpulannya, dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang kami lakukan, cukup alasan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik ini ke persidangan kode etik yang akan kami mulai minggu depan setelah Kordia. Mungkin kami jatuhkan di hari apa, Bu? Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 9. Dan kita akan sidang maraton dan tentunya kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai. Demikian penjelasan dari kami. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Silakan, ada berapa orang? Satu, kemudian yang kedua, 2 orang ya. Oke, silakan. Sebentar Mas Niam ya. Silakan Mas Yomal. Selamat sore semuanya, saya Yomal dari suara.com. Pak Tumpak ingin nanya, ini kan ada beberapa hal yang disebutkan naik ke persidangan etik. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau nggak salah kan ada juga tuh laporan terkait dugaan pemerasan tuh. Itu apa pertimbangan Dewas nggak naik ke sidang etik apa ya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Tumpak, saya Niam dari kompas.com. Izin mau menanyakan sejauh mana sih koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya gitu ya terkait hal ini, dan kemudian kan di Polda kan masih running ya, masih berjalan terus terkait penyidikannya, kayak yang terbaru kemarin menggeledah apartemen kayak gitu yang katanya milik Pak Firly, tapi ya di LHKPN kan tidak disebutkan kayak gitu. Nah, terus Dewas itu bagaimana terkait katakan pencocokan data dari Polda dengan LHKPN ya gitu. Soalnya kan saya juga dengar kata Pak Pahala kalau barang sewa gitu, misal rumah sewa itu kan emang nggak masuk dalam LHKPN tapi dalam laporan pengeluaran tahunan ya gitu ya. Ya mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Niam. Terakhir saya beri kesempatan 1 orang lagi, silakan. Yogi ya. Oke. Mana lagi? Udah, cukup. Ada 1 lagi. Terima kasih, izin Pak Ali, Pak Dewas, dan Pak Tumpak. Saya ingin bertanya, kan tadi di pelanggaran poin ketiga ada penyewaan rumah Kertanegara, masalahnya itu. Dan pihak Maki pernah ngomong ada dugaan gratifikasi dari Pak Alek Tirta kepada Pak Firly. Apakah Dewas menemukan hal itu? Apabila memang ada cukup bukti, apakah nantinya kasus itu bakal ditangani oleh pihak KPK atau bakal dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya? Itu aja, terima kasih. Baik, saya jawab. Tambahan sedikit Pak Tumpak, masih Yomal Pak. Kan laporan yang diterima Dewas itu ada banyak ya. Bisa mungkin dirinci Pak apa saja yang naik ke sidang etik dan apa yang tidak naik ke sidang etik, termasuk tadi pertanyaan saya soal dugaan pemerasan itu kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman, 3 orang sebagaimana disebutkan di awal tadi. Kami silakan Pak Ketua. Baik, jadi begini. Kita tahu bahwa masalah ini juga sedang ditangani di Polda Metro Jaya. Kita tahu. Bahkan FB sudah dinyatakan tersangka. Tentunya ini nanti akan bermuara ke pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Menyidik kasus tindak pidana. Beda dengan apa yang kami lakukan di Dewan Pengawas, mengklarifikasi mengenai dugaan pelanggaran etik. Jadi
yang berhubungan dengan tindak pidana, kita tahu bahwa di sana dugaan tindak pidananya itu ada pasal 12E pemerasan, pasal 12B besar gratifikasi, ada pasal 11 itu penyuapan, junto pasal 65 KUHP berlanjut. Itu semuanya akan nanti kita lihat hasilnya setelah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, bahkan mungkin nanti sampai ke persidangan. Nah, Dewas tidak masuk ke situ. Tetapi masalah-masalah yang berhubungan dengan itu tentunya juga kami akan lakukan pemeriksaan. Kami sudah periksa juga itu, tapi tidak sampai ke terbukti atau tidak terbukti. Itu urusan pidana nantinya. Begitu. Saya rasa jelas ya? Belum jelas? Jelas. Kalau memang nanti ketemu kami di dalam persidangan itu ada gratifikasi, ya tentu kami putus juga gratifikasi. Karena gratifikasi juga adalah merupakan dugaan pelanggaran etik. Kita lihat nanti di persidangan etik kami. Tetapi tentunya di sana juga setelah dilakukan pemeriksaan tentang itu. Ya, oke. Bisa jelas ini ya. Memang setiap orang yang sudah melakukan tindak pidana pasti melanggar etik. Betul? Nah, tapi ini kan sedang bergulir di sana. Kita tunggulah. Yang sekarang kami dari sisi etiknya. Betul? Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana koordinasi kami? Kami lakukan koordinasi dalam rangka memintakan tambahan-tambahan dokumen-dokumen untuk sebagai bahan pembuktian di persidangan etik tadi. Kami sudah mendapat bantuan dari sana, juga dapat bantuan dari ahli untuk menentukan lokasi-lokasi tempat-tempat di mana ada pertemuan-pertemuan. Itu koordinasi kami. Tentang materi lengkapnya tentu saya tidak akan sampaikan, nanti di persidangan lah itu. Ya. Sudah cukup? Ya. Yang ketiga tadi saya rasa sudah saya jawab dengan yang nomor 1 tadi. Ya. Semua naik, cuma kami tidak menyentuh yang berhubungan dengan tindak pidana. Mengerti? Tidak ada di beda-beda ini naik, si A punya naik, si B punya tidak naik, enggak, semua naik. Cuman nanti ya tentu kami nanti lihat sampai persidangan nanti, kalau ini menyentuh pidana ya mungkin kami tidak sampai ke situ. Itu maksudnya. Oke. Sudah cukup jelas ya. Ada lagi? Baik. Ada lagi? Sepertinya cukup ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ada. Silakan. Ada satu Pak dari Kompas. Izin Pak, saya Yogi dari Kompas. Untuk teknisnya aja, untuk sidangnya nanti itu kan tertutup ya biasanya ya Pak? Ya. Terus apakah Pak Firly juga akan harus mengikuti persidangan itu atau bagaimana untuk teknisnya? Tentu. Jadi kita akan panggil. Tadi sudah disebut Bu Albertina, kita sudah menentukan jadwal sidang dimulai dengan hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, terus. Ya. Sampai selesai. Mudah-mudahan kami sehat-sehat semua ini. Bisa menyidangkan perkara ini. Khususnya saudaraku ini. Sehat-sehat semua. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Dewas KPK terkait dengan pemeriksaan pendahuluan yang sudah dilakukan oleh Dewas KPK terhadap
Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang sudah dimulai sejak tadi pagi, dan hasilnya Dewas KPK memutuskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini akan dilanjutkan ke sidang etik yang akan dimulai pada Kamis 14 Desember 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan ditargetkan nantinya sebelum akhir tahun agenda persidangan ini sudah selesai. Lalu apa saja kemudian dugaan pelanggaran etik yang akan dibawa ke persidangan etik? Tadi sudah disampaikan oleh Tumpak Panggabean bahwa ada 3 setidaknya. Yang pertama ini adalah terkait dengan beberapa pertemuan dan juga komunikasi yang dilakukan oleh Firly Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu kemudian yang kedua berhubungan dengan LHKPN yang tidak dilaporkan secara benar. Dan yang ketiga adalah penyewaan rumah di Kertanegara. Sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan ranah pidana nantinya tidak akan masuk ke dalam sidang etik. Tadi rekan jurnalis ada yang bertanya bagaimana dengan kasus pemerasan di Polda Metro Jaya. Hal ini ada hubungannya pemirsa, dan Tumpak Panggabean menyatakan bahwa saat ini yang menyidik untuk kasus pemerasan adalah Polda Metro Jaya. Tentu tupoksinya berbeda dengan Dewas KPK yang dalam hal ini adalah mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran etik. Sehingga sekali lagi ditegaskan bahwa Dewas KPK tidak akan masuk ke ranah soal pemerasan. Karena sekali lagi ditegaskan bahwa hal tersebut adalah terkait dengan pidana dan masih menjadi tupoksi dari Polda Metro Jaya. Dan untuk Firly Bahuri sendiri ini nantinya akan di sidang etik karena diduga melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A terkait peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik. Yang dari anggota Polri. Dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV kali ini. Namun tetaplah bersama kami saat lagi Newsline akan hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.